subrek, subscribe, pencet ya pencet subscribe. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah habis makan sudah. Sekarang kita akan bersenandung satu lagu nasihat buat seluruh rakyat Indonesia. Ya, siapapun dia, apalagi para pejabat. Betul Ustaz ya? Betul. Untuk jangan takut kepada siapapun. Jangan takut makan durian. Jangan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Amin. Takut sama Rasulullah Somad. Karena nggak lama lagi Rasulullah Somad Mati. Mati. Oke, Pejabat? mati. Ya, satu lagu Orang kaya mati. mati. Orang miskin? Mati. Oke, semuanya ikut nyanyi ya. Oke. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya Mati. orang miskin Mati. raja Mati. bisa Mati. semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Baik Ustaz, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah habiskan rasa takut kita hanya kepada Allah sehingga tidak tersisa. Besarkan Allah SWT, angkat kedua tangan, katakan Allahu Akbar. Kecil itu jabatan, kecil itu kekuasaan, kecil itu harta benda, kecil itu popularitas, kecil. Jangan takut. Apa kalian takutkan? Undang ustaz kok takut. Wahai para pejabat, jangan takut sama Ustadz Abdul Somad. Bagaimana pacaran yang benar Pak Ustaz? Mana ada pacaran? Tolong beri saran kepada para pemuda-pemudi yang pergi pengajian Ustaz tapi bareng pacar. Pak Ustaz, saya mau nanya, apa hukum memakan permen yang ada di bank konvensional? Jangan lupa subscribe. Bagaimana orang sudah berhijrah tapi masih pacaran? Belum hijrah lah itu. Udah hijrah itu artinya al-muhajir man hajara manahallahu an. Itu dia hijrah. Ini kata hijrah pun dia belum paham. Hijrah apa? Baru ke masjid hijrah. Wal muhajir, orang yang hijrah adalah man hajara manahallahu an, meninggalkan yang dilarang Allah. Pacaran itu dilarang apa tidak? Yang mengatakan dilarang yang udah nikah aja. Terus bagaimana solusinya Pak Ustadz? Putuskanlah. Ustadz Felix kan udah nulis buku, udah putusin aja. Bagaimana pacaran yang benar Pak Ustadz? Mana ada pacaran? Itu sama Ustadz, bagaimana minum khamar yang benar Pak Ustadz? Pacaran itu tak ada. Kalau memang betul serius mau kenalan, ya ta'aruf, udah cocok, khitbah, pinang, habis itu nikah, selesai. Saya masih lajang, saya suka melihat foto akhwat di Instagram, tapi bukan yang seksi-seksi. Apakah saya salah Pak Ustadz? Ya, laki-laki disuruh menundukkan pandangan, ghaddul basar, tak memejamkan, tak disebut pejamkanlah, panjang mana tampaknya, menundukkan pandangan. Ini kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Yusuf Qardawi, dalam kitab Al-Hadis baina ahli sunnah baina ahli al-fiqh wa ahli al-hadis. As-sunnah baina ahli al-fiqh wa ahli al-hadis. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, kenapa laki-laki itu disuruh menundukkan pandangan? Karena perempuan itu wajahnya nampak. Nah, itu salah satu argumen dia. Dia termasuk tak setuju cadar itu wajib. Bercadar baik,
Tapi mengatakan cadar wajib, ini ikhtilaf. Kenapa disuruh menundukkan pandangan? Karena perempuan itu wajahnya kelihatan. Kalau cuma batang hidungnya aja, untuk apa nunduk? Itu kata dia. Tapi perempuan yang sudah bercadar baik, bukan dia tak setuju, baik. Tapi mewajibkan dia tidak setuju. Ada yang mewajibkan, ada. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia, wajib kata dia. Tapi kata Syekh Albani, tak wajib kata dia, baik. Ini tentang masalah ikhtilaf tentang cadar. Bagaimana hukum makanan pemberian non-muslim? Nabi diberi asal banha, asal madu. Banha nama provinsi di Mesir, penghasil madu, madu Arab. Lalu kemudian dikasih ke Nabi. Dari mana orang Mesir bisa ngasih madu ke Nabi? Dikirim Nabi surat ke Raja Mesir namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis, dibalasnya madu. Jadi kalau mau dapat madu, kirimlah surat. Dapat madu. Diminum Nabi madu tuh habis. Itu dalil boleh menerima makanan dari non-muslim, karena dengan syarat makanannya itu halal. Madu, minuman kaleng ada label halal, boleh, silakan. Apa hukum chatting dengan seorang akhwat walaupun hanya curhat saja? La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Sebelum kau hijrah, dia halangi hijrah. Setelah kau hijrah, mulailah kata dia, enggak apa-apa, cuman ngobrol aja kok. Enggak apa-apa, kan enggak nampak wajahnya. Tak apa-apa. Setan tidak pernah mengajak orang ayo berzina, tapi setan mengajak menapaki langkah-langkah. Makanya la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Bagaimana mengatasi orang tua yang tidak ngaji, sementara kita takut dosa kepada orang tua? Orang tuamu itu ada lagi yang lebih tua dari dia, senior-seniornya. Maka dititipkanlah kalimat-kalimat penting melalui mulut mereka. Jangan kau menceramahi mereka. Orang tuamu itu kan punya nenek mama, sampaikan, nenek mama, ini orang tua saya ini tak ngaji, tolong nasihati. Kata nenek mama, aku pun tak ngaji juga. Komplitlah penderitaan itu dah. Tentu ada di antara mereka itu yang Pak Haji, yang soleh. Apakailah mulut dia. Jadi niat kita tetap sampai. Itu namanya bijaksana. Apakah manusia bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi? Man ra'ani fil manami. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, faqad ra'ani. Sungguh dia sudah melihat aku. Lianna syaitana la yatamatsalu bi. Karena setan tak bisa menyerupai aku. Hadis sahih. Seperti yang dialami oleh anak Ustadz Yusuf Mansur. Anak siapa pun bisa, tak mesti anak Ustadz. Apalagi anak Ustadz. Anak Ustadz Yusuf Mansur katanya berjumpa dengan Nabi. Masalah Ustadz, masalah anak Ustadz, masalah ulama, masalah Habib melihat Nabi SAW, dapat zikir dari Nabi, dapat salawat dari Nabi. Sejauh mana mimpi itu membuat kita lebih istiqamah, itu yang lebih. Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih utama daripada 1000 karamah. Kalau dia memimpi Nabi itu dianggap sebagai karamah, tapi ada yang lebih hebat lagi yang kita inginkan. Setelah mimpi itu semakin istiqamah. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqamah. Saya ingin tanya, sekarang banyak tersebar di sosial media tentang Suriah. Katanya Bashar al-Assad itu baik, dan katanya Bashar al-Assad itu difitnah. Yang memfitnah itu Ustadz Somad. Tak ada di sini, saya aja.
Karena Ustadz Somad ada videonya pendek, mengatakan laknatullah, dilaknat Allah. Sedangkan tak boleh melaknat orang beriman. Sibabul muslimi fusuqun, mencaci maki orang muslim fasik. Kalau dia muslim, Abdul Somad mencaci dia, berarti Abdul Somad itu fasik. Banyaklah WA masuk ke saya, menyuruh saya taubat. Karena Bashar al-Assad itu baik, ternyata ditunjukkannya kebaikan-kebaikannya. Maka Ustadz Somad menilai selama ini hanya dari internet. Jangan-jangan Ustadz baca berita koran, Ustadz dari internet. Saya bilang ente pun tidak adil juga, karena ente menjat saya. Saya mengambil hukum itu dari Syekh Muwaffaq. Masih ingat dengan Syekh Muwaffaq? Yang dulu pagi baca kitab Arba'in, dia baca Arba'in ini dari awal sampai akhir, dikasihnya sanad. Syekh Muwaffaq punya sanad kitab Arba'in sampai ke Imam Nawawi. Sebagian, hampir semua alumni Al-Azhar yang hadir di Masjid Nurul Haq itu dikasihnya sanad. Kemudian waktu di Masjid An-Nur diberinya sanad zikir Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, karena dia mursyid Syadziliyah dari Suriah. Orang Suriah asli Damaskus, mursyid Syadziliyah. Saya datang ke kamarnya di Hotel Pangeran, karena ini tidak enak kalau ditanya di depan orang banyak, takut jadi fitnah. Kaifa mauqifuna min Bashar al-Assad ya Syekh Muwaffaq. Syekh, bagaimana sikap kita menyikapi? Apa kata dia? Disitulah saya ambil pendapat dia. Hadzal rajul syi'i, ini orang Syiah Nusairiyah, mengazab ulama, menghancurkan umat. Lalu saya tanya, bagaimana sikap kita dengan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti? Bukankah di pers beliau mendukung Bashar? Kata dia, rajulun makhdu', ini orang soleh. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ulama, kita respect, kita muliakan. Beliau orang soleh, tapi orang soleh yang didustai, yang dikhianati oleh. Jadi saya bertaklid kepada ulama besar, bernaung di bawah pohon yang besar. Bukan pendapat saya sendiri, menurut saya. Kalau balik saya katakan tak pernah saya menurut saya. Pak Ustadz, saya mau nanya, apa hukum memakan permen yang ada di bank konvensional? Apakah sama dengan makan riba? Mat'amu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, masyrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya, dikasih makanan. Dikasih makan haram pun tak boleh. Permen itu masuk ke dalam 4-nya apa tidak? 5 tuh Pak Ustaz. Sekarang rawan menyebut angka-angka ini. Masuk tak dia ke dalam kategori ini? Masuk. Walaupun permen. Walaupun. Jadi gimana Pak Ustaz? Masa mulut kami kering? Bawa dari rumah. Beli permen. Balik dari sini beri agak sesumpit. Mau. Jaga diri. Sedang korma sebelah aja dikorek Abdullah bin Umar, sahabat Nabi itu. Apalagi kita, korma sebelah dikorek. Tolong beri saran kepada para pemuda-pemudi yang pergi pengajian Ustadz tapi bareng pacar. Tak betul nih. Apa pula kalian pengajian sama pacar? Itulah namanya talbis iblis. Talbis iblis, dicampur aduk antara hak dengan batil. Membangunkan pacar tahajud, itu pun talbis iblis. Tahajud call, tak betul, batil. Saya masih kurang paham gimana kredit rumah yang tidak riba. Ada yang bilang di akadnya. Coba jelaskan Pak Ustadz sedetil-detilnya. Ini rumah. Rumah ini tidak cash, kredit. Lalu waktu kau mau beli, mana uang? Cash, enggak ada, kredit. Tentu kau pergi ke pembiayaan, penyedia uang.
maka akadnya itu, maka tadi di akadnya, maka akadnya uang dengan uang. Kau pinjam 200 juta, kau bayar 250, uang dengan uang riba. Tapi kalau dengan bank syariah tak begitu, maka akadnya murabahah, permodalan. Maka kalau di bank syariah yang menyediakan tempat pembelian di Islamic Development Bank atau Bank Faisal Islamic atau Dubai Islamic Bank, itu memang mereka beli, dibelinya langsung. Kamu mau beli apa? Mau beli rumah? Saya beli rumah. Dibelinya rumah itu, maka berpindahlah hak milik pemilik rumah itu sekarang bank. Maka kita cicil ke bank. Jadi akadnya uang dengan barang. Bagaimana terwujud akad uang dengan barang? Uang dengan barang tidak riba. Mana dalilnya? Sahabat Nabi membeli Barirah, dicicilnya selama 9 tahun. Barirah itu budak hamba sahaya, bisa dicicil 9 tahun. Dan mereka membeli gandum, juga mereka cicil. Nah, ini tentang masalah akadnya. Pada akadnya nampaknya sama saja, sama-sama dibayar lebih, tapi yang satu uang dengan uang, yang satu uang dengan barang. Tahun kemarin saya ikut tes polisi. Dari awal saya sudah nyogok, ternyata saya gugur. Lalu tahun ini orang yang membantu saya kemarin menawarkan saya ikut lagi tanpa membayar, karena dia merasa bertanggung jawab. Kalau kelesatan fisik insya Allah saya penuhi syarat. Kalau psikotes akademik saya nggak bisa menilai kepintaran saya. Bagaimana nih Pak Ustadz? Kau cari yang halal-halal aja lah. Banyak yang halal lain. Saya kemarin di Bogor, sebelum acara Az-Zikra, datang bisnismen. Keluar dia dari PNS, ditinggalkannya, memulai bisnis baru dan berhasil. Kaya, banyak duitnya. Dari mana Ustaz tahu? Dari gayanya kelihatan. Bisnis. Nah itu, jadi kalau mau kaya ya bisnis. Nabi Muhammad SAW bisnis. Istri saya lahir dari perbuatan haram orang tuanya. Kami menikah di Kuah oleh wali hakim. Yang mau saya tanya, adakah hak orang tuanya atas harta istri saya, sedangkan istri saya selalu memberi nafkah orang tuanya, sama seperti saya memberi nafkah orang tua saya. Adakah hak orang tuanya atas diri istri saya? Dan tolong nasihatnya Ustaz, istri saya juga hadir. Masalah anak mau menolong orang tua, jangankan orang tua kandung, orang tua orang lain, sesama muslim pun dia tolong. Jadi kalau ibu mau menolong orang tua itu, ditolongnya, diberinya makan, baik, tak salah, apa salah? Apalagi dulu dia sudah tahu salahnya, dinikahkan pakai wali hakim. Ini orang tua ini baik. Kalau ada orang tua pernah salah, lalu dia sadar kesalahannya, dinikahkannya anaknya pakai wali hakim, itu orang baik. Itu orang baik, gentleman, mengakui kesalahan. Yang salah itu bertahan dia, bolak-balik dia tidak mau. Saya tetap mau mengakatkan, dia akatkan. Ya, itu orang tua tak baik. Kalau ada orang tua zaman sekarang mau menyerahkan ke wali hakim, baik. Nah, jadi sekarang dia sudah tua, kita bantu makannya, kita bantu. Ini tidak lagi bercerita tentang hak dan kewajiban, tapi bercerita tentang rasa kasih sayang. Ada yang lebih hebat daripada hukum. Di atas hukum itu apa? Akhlak. Karena kalau cerita hukum, orang cerita halal, haram, makruh, mubah, wajib, sunat. Tapi kalau sudah cerita tentang akhlak, maka cerita tentang kelembutan hati, tentang kepedulian. Andai dia bukan orang tuamu, maka dia tetaplah orang seakidah denganmu. Andai dia tidak seakidah denganmu, maka dia tetaplah sama-sama manusia. Andai orang tua istri kita itu non muslim, tetap juga kita pandang dia sebagai manusia. Sama dengan menyikapi Palestina.
Untuk menyikapi Palestina tidak perlu menjadi seorang muslim, cukup menjadi manusia saja. Sudah cukup sudah. Kertas terakhir. Mohon doa untuk teman kami yang koma di rumah sakit atas nama Dedi Handoko. Semoga cepat diberi kesadaran dan kesehatan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Syafi, wahai yang menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang menyehatkan. Ishfi mardana shifaan ajilan. Sembuhkan saudara kami dengan kesembuhan yang segera ya Allah. La yughadiru saqaman, tidak akan kumat untuk selamanya ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Jauhkan dari negeri kami malapetaka, bencana, riba, zina, LGBT, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang-orang yang bertaubat. Waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Waj'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, berikan taufikmu kepada kami agar kami dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai ya Allah. Allahumma arzuqna al-istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam syariatmu dan dalam jalanmu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan, kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.